Budian dan Ibu Oki di kelas Maroda. Nah, teman-teman, bulan ini kita sudah memasuki bulan apa, teman-teman? Zulhijjah. Budian. Iya, benar sekali Bu Halifah dan Bu Oki. Nah, di bulan Zulhijjah ini ada peristiwa penting apa ya? Apa ya? Apa Bu ya? Halifah? Apa ya, teman-teman? Teman-teman tahu? Iya. Oh iya benar. Insyaallah Bu Halifah, Idul Adha, benar sekali. Nah, Atau yang disebut dengan Hari Raya Kurban. iya benar sekali teman-teman. Nah, teman-teman mau tahu bagaimana sih sejarahnya Hari Raya Kurban seperti apa? Teman-teman nanti tonton videonya ya yang Budian, Bu Oki dan Bu Halifah berikan. Di Hari Raya Kurban ini biasanya kita akan mengadakan pemotongan hewan kurban. Nah, ada beberapa syarat-syarat pemotongan hewan kurban atau hewan kurban apa saja yang bisa dikurbankan. Nah, teman-teman sudah tahu belum? Nah, yang belum tahu kita cari tahu bersama-sama ya teman-teman. Ikuti terus videonya ya teman-teman. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ada Ali. Ali dari mana? Ali baru saja pulang bermain. Terus Ali lihat Pak Haji di sini. Pak Haji. Ali bingung deh. Dari tadi di pinggir jalan, kenapa banyak pedagang kambing dan sapi ya? Jadi, pada saat Idul Adha, umat Islam selalu melaksanakan ibadah kurban, Li. Kurban. Kurban itu apa Pak Haji? Kurban itu berasal dari bahasa Arab yang berarti dekat. Disebut juga dengan istilah udiyah atau dahiyah yang berarti hewan sembelihan. Oh, Ali ngerti Pak Haji. Jadi, sapi dan kambing yang dijual itu untuk kurban ya Pak Haji? Tepat sekali, Ali. Pak Haji. Mana salamnya? Maaf Pak Haji, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aisyah kenapa lari-lari? Aisyah lagi nyari Ali nih Pak Haji. Pak Haji lihat Ali tidak? Ali, tadi sih habis nanya-nanya kurban di sini. Kalau sekarang, tuh lagi lihat kambing di sana. Duh, Ali malah di sini dia. Ali, ayo pulang. Bentar lagi Kak. Aisyah, kan bentar lagi Idul Adha. Aisyah tahu nggak apa itu kurban dan bagaimana hukumnya? Aisyah tahu kurban itu apa? Hukumnya apa ya Pak Haji? Aisyah lupa. Hukum menyembelih kurban adalah sunnah muakkad bagi yang mampu melaksanakannya. Aisyah tahu apa itu sunnah muakkad? Tahu dong Pak Haji, sunnah muakkad itu sunnah yang sangat dianjurkan atau diutamakan. Pintar sekali Aisyah. Kurban itu memupuk rasa kasih sayang dan peduli kepada sesama. Aisyah mulai paham hukum berkurban Pak Haji. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kurban dalam firman-Nya pada surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Aisyah tahu surat itu Pak Haji. Artinya, sungguh kami memberimu nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus. Iya kan Pak Haji? Nah, itu tadi penjelasan tentang Hari Raya Idul Adha atau biasa disebut Hari Raya Kurban. Dan tadi teman-teman juga sudah mengetahui apa sih hukum berkurban itu. Nah, sekarang kita akan cari tahu bersama-sama apa saja sih syarat syahnya hewan dikurbankan itu. Ikuti terus ya teman-teman. Yuk kenali syarat syah hewan kurban. Kurban adalah menyembelih binatang ternak sebagai sarana dan upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kurban juga memiliki beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah jenis hewan kurban harus binatang ternak seperti unta, sapi, kambing, dan domba. Yang kedua, usia hewan kurban harus mencapai umur yang telah ditentukan. Unta minimal berusia 5 tahun dan telah masuk tahun ke-6. Sapi minimal berusia 2 tahun dan telah masuk tahun ke-3. Domba berusia 1 tahun atau minimal berusia 6 bulan.
Kambing minimal berusia 1 tahun dan telah masuk tahun kedua. Bagaimana cara mengetahui hewan kurban yang sudah cukup umur? Cara mudah untuk mengetahui umur hewan kurban adalah dengan mengamati gigi-gigi hewan tersebut. Coba teman-teman perhatikan hewan-hewan kurban berikut ini. Jika gigi susu, gigi bagian depan hewan ternak sudah tanggal, itu menandakan hewan sudah cukup umur. Yang ketiga, pilihlah hewan kurban berjenis kelamin jantan. Walaupun berjenis kelamin betina diperbolehkan, tetapi lebih baik teman-teman memilih hewan kurban berjenis kelamin jantan sesuai dengan anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, hewan kurban dalam kondisi sehat. Hewan ternak yang akan dikurbankan hendaknya dipilih yang sehat. Cirinya antara lain selaput lendir, mata, mulut, lidah, dan alat kelaminnya. Untuk ternak yang sehat, bagian-bagian tersebut terlihat mengkilap. Sehat di sini berarti tidak sedang sakit. Biasanya hewan yang sehat tidak terlihat lemas meski tidak banyak bergerak. Matanya tidak merah juga berair. Buih pada mulut meski ada tapi tidak berlebihan. Yang kelima, hewan kurban dalam kondisi tidak cacat. Nah teman-teman, ketika teman-teman ingin berkurban, pilihlah hewan kurban yang terbaik. Nah, berikut adalah cacat pada hewan yang membuat kurban tidak sah. Yang pertama, buta dan jelas sekali kebutaannya. Yang kedua, sakit dan tampak jelas sekali sakitnya. Ketiga, pincang dan tampak jelas pincangnya. Dan yang terakhir, sangat kurus sampai tidak punya sumsum tulang. Nah, itu tadi teman-teman video tentang syarat-syarat dari hewan yang bisa dikurbankan. Terima kasih ya teman-teman sudah menyimak dan menonton video mengenai syarat-syarat hewan yang bisa dikurbankan. Nah, sekarang teman-teman sudah lebih paham kan syarat-syarat hewan yang bisa dikurbankan. Oke, demikian ya teman-teman video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari guru kelas 2 Maroda mengucapkan selamat